Biar kamu nanti jadi pendeta aja, kamu bagus. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini saya akan bahas soal mualaf lagi. Dan mualaf ini menceritakan bahwa dirinya dulu katanya ditawari ya, bahkan di judulnya dibilang dirayu-rayu untuk jadi pendeta. Wah, kayaknya sakti sekali ya, sampai ada orang dirayu-rayu jadi pendeta nih. Dan dia katanya dia itu pengedar narkoba. Jadi sebelumnya kemarin kan ada ya bapak-bapak yang katanya dia dugem, kemudian dia akhirnya rajin gereja, dikasih fasilitas mobil, rumah dan lain-lain, dan kemudian dia masuk ke Islam. Nah, sekarang ada cerita lagi nih. Dia pengedar narkoba, dari pengedar narkoba dirayu-rayu untuk jadi pendeta, ternyata dia masuk Islam lagi. Wah, ini latar belakangnya kok keren-keren begini, bos. Nah, coba kita akan selidiki apakah benar, apakah sebenarnya sesuai dengan apa yang tertulis di judul, atau sebenarnya itu hanya hiperbola, membesar-besarkan latar belakang aja supaya kelihatan kayak wow, ternyata agama yang sekarang adalah agama yang benar, karena bahkan orang yang mau jadi pendeta pun sampai pindah. Kita langsung nonton videonya aja. Ya, ini orangnya ya. Kalau kita lihat-lihat ini mungkin ya, ini muka-muka pendeta kali ya. Tapi kok saya lihat-lihat kayak begini ya. Ya, ini judulnya. Dulu pengedar narkoba. Nah, coba ya. Bisa nggak dibaca nih ya ini. Dulu pengedar narkoba, dirayu jadi pendeta. Malah sahadat. Dia dirayu loh jadi pendeta. Luar biasa sekali. Mari kita nonton aja videonya. Pindah itu kan habis dari Polsek itu saya pindah ke rutan di Salemba, rutan Salemba itu. Pas disyahadatkan gitu kan pada takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus orang banyak yang hadir itu di masjid, orang habis sholat berjamaah. Ayah saya pernah datang sama pendetanya. Biasa kalau orang Kristen kan gitu, kayak pemberkatan, kayak gitu-gitulah. Datang terus bilang, si pendetanya ini bilang, datang sama ayah saya, Dik, katanya nanti kamu kalau sudah bebas, kamu om biayai untuk sekolah pendeta. Biar kamu nanti jadi pendeta aja, kamu bagus. Nanti kamu bisa kasih kesaksian di gereja-gereja tentang hidup kamu yang seperti ini. Itu bagus, nanti orang gereja senang sama kamu, katanya. Masya Allah jadinya kayak gini. Ya, itulah pengakuan dia. Ternyata antara pengakuan dan judulnya nggak sinkron. Yang tadi ya di videonya kan dirayu untuk jadi pendeta. Ternyata bukan dirayu jadi pendeta. Ditawarin kalau nanti misalnya bebas, ditawarin untuk sekolah pendeta katanya. Tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan sekolah pendeta ya, sekolah teologi. Masuk seminari. Nah, di teologi ini belum tentu juga dia bisa bertahan. Minimal ya sekolah teologi itu 5 tahun. 5 tahun udah sama prakteknya lah itu 5 tahun. Dari 5 tahun itu kalau misalnya semester 1-2 ada masalah, 3-4 ada masalah, atau bahkan 1 bulan sebelum wisuda ada masalah, itu di sekolah teologi bisa dikeluarkan. Dan belum tentu juga lulus. Kalau nggak lulus ya bagaimana mau jadi pendeta? Itu suatu hal yang mustahil. Kalaupun dia lulus, contohnya wisuda lulus, itu belum otomatis dia jadi pendeta. Masih ada proses lama lagi. Mungkin dia di gereja mana, diproses lagi di situ berapa tahun, kemudian baru dia bisa jadi pendeta. Jadi ini prosesnya masih panjang banget. Jadi kalau bilang dirayu jadi pendeta, ini judul yang aneh, yang dipaksakan dan berusaha untuk menggembar-gemborkan, dihiperbolakan latar belakangnya supaya orang-orang yang nonton wow. Ada yang sempat ngajak balik lagi? Banyak, beberapa ngajak. Sampai pernah saya tuh dulu kan waktu saya pernah kerja jadi taksi online, saya pernah tuh ada orang cerita, kan saya kalau nyari taksi online pakaian saya begini hari-hari kan. Pokoknya saya emang dari itu senang saya dengan sunnah Nabi, jadi pakaian saya hari-hari gini. Kalau misalnya lagi ngeliat saya lagi pakaian kayak lagi nggak kayak gini ya, berarti paling gamis saya atau pakaian sunnah saya lagi belum dicuci gitu kan. Iya, terus dia aneh gitu kan, penumpangnya itu, kok kamu namanya pakaiannya bapak begini tapi namanya Joshua. Terus saya bilang,
Saya seorang mualaf itu. Oh, Bapak seorang mualaf gitu. Terus akhirnya dia bilang kan, Pak saya mau tanya, kalau Bapak ada perjalanan Bapak ke Bandung, tapi Bapak masuk tol Jagorawi, yang Bapak lakukan apa? Ya saya putar balik lah, masuk ke lewat tol Cikampek lah, gitu kan saya bilang. Masuk sana, tol Bandung. Nah begitu dengan hidup Bapak sekarang, Bapak sedang salah arah. Ada baiknya Bapak balik katanya. Iya bilang gitu. Oh iya Pak, saya bilang. Habis silakan Bapak boleh dakwain saya. Bapak 15 menit setengah jam perjalanan nih. Kasih saya waktu 5 menit aja saya dakwain Bapak, saya bilang gitu. Iya. Saya bilang dia dakwain ngomong gitu. Tapi ini saya bilang, dia bilang gini, tapi ini saya jangan diaduin ini loh, ntar saya dikatain melanggar ini pemaksaan agama ya, jangan ya, saya cuma memberitahu kewajiban saya nih, dia bilang gitu. Gak apa-apa Pak, silakan. Ya kali aja saya tertarik, saya minat Pak. Tapi Bapak kasih waktu saya juga, saya bilang gitu untuk bicara. Dia bilang, itu kan di Al-Qurannya orang Islam dikasih tahu kan bahwa juru selamat tuh Nabi Isa nanti. Nggak ada Pak. Saya bilang, saya belajar ilmu tafsir Quran kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu Pak. Yang ada Nabi Isa bilang, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itu Pak yang ada, saya bilang gitu. Saya kasih tahu kan lama, nggak ada ayat seperti, kalau ada ayat seperti Bapak bilang di Al-Quran, saya balik lagi, saya bilang, nggak ada juru selamat kayak gitu-gitu, nggak ada Pak istilah kayak gitu, saya bilang. Semua pertanggungjawaban amal manusia itu semuanya di dunia itu adalah si manusia sendiri. Amal baik, apabila dia melakukan amal baiknya lebih berat daripada ini, fahuwa fi isatil radiyah, saya bilang gitu. Bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dia bilang kalau misalkan dia melakukan perbuatan buruk, ya dia akan mendapatkan balasan yang buruk yang setimpal dengan perbuatan dia. Dan adapun nanti syafaat seorang Nabi Muhammad SAW, saya bilang begitu kan. Ya akhirnya saya dakwah begitu. Ya terus ujung-ujungnya ya akhirnya ya tapi saya jangan dilaporin nih ya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, kita udah impas nih, Bapak udah dakwain saya dakwain Bapak, saya bilang. Tapi bener nih nggak ada minat untuk balik lagi gitu. Masih nice try aja deh. Iya, saya dakwahnya itu bahwa Nabi Isa itu bukan seorang Tuhan, bahwa dia adalah dakwahnya dia itu adalah mengajak beriman kepada Allah. Nanti Pak di akhir zaman, saya kasih tahu Bapak, dia akan turun untuk memberitahu kepada seluruh manusia bahwa saya bukan Tuhan, bahwa saya adalah utusan Tuhan. Saya adalah utusan, saya bukan anak Allah. Dan Nabi Isa akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada dia, apakah kamu yang mengatakan bahwa saya adalah salah satu dari 3 Tuhan? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu cerita itu Pak di Al-Quran. Dan Ya itulah cerita dimana dia diajak balik. Tapi ini problemnya gini, ini yang Kristen ini lucu nih. Dia bilang kalau wah di Islam itu kan ada mengatakan Yesus juru selamat. Ya jelas gak ada. Sedangkan versi Isanya Islam sama Kristen aja beda. Ini yang kita sering ulang-ulang ya. Kristen itu Yesus Kristus lahir di kandang dan dia juga juru selamat manusia disalibkan. Nah Islam itu gak percaya itu semuanya. Dan dia itu lihat ya, dalam Kristen itu Yesus datang ke dunia jelas untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya, untuk dibawa ke rumah Bapa. Ya kalau Islam jelas seperti tadi bilang kan, dia datang ke dunia untuk, kalau dibilang ya untuk membunuh anjing hitam lah, untuk hancurin salib lah, untuk bilang dia bukan Tuhan lah, dia hanya utusan dan seperti itu gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau dibilang dalam Kristen ya jelas Tuhan juru selamat satunya Yesus Kristus. Tapi kan orang ini gak percaya gitu. Dia percayanya perbuatan baiknya. Sekarang logikanya gini lah. Kalau memang manusia selamat karena perbuatan baik, pertanyaannya siapa manusia dunia ini yang bisa pure dia buat baik dan dia bisa menyelamatkan diri? Gak ada. Semua manusia buat baik. Contohnya ya, bagi-bagi beras. Ujung-ujungnya juga nanti di waktu yang lain dia buat dosa lagi. Itu tuh nggak bisa gitu. Itu pandangan dalam Kristen ya. Makanya kenapa manusia yang terus-menerus buat dosa itu akhirnya butuh penebus juru selamat. Sama kan kayaknya di perjanjian lama kan, orang Yahudi untuk menebus dosa mereka, emangnya mereka ada konsep orang Yahudi tuh dia berbuat baik maka dosanya dihapuskan? Nggak ada. Cara menghapus dosa di orang Yahudi itu ya menyembelih kambing domba, mempersembahkan kurban.
Ketika kurban dipersembahkan, dosanya diampuni. Nah, kurban itu yang dilakukan setiap tahun itu nggak sempurna. Makanya orang Kristen itu percaya pada Yesus, kurban satu untuk selama-lamanya. Dia mati tapi dia bangkit dari kematiannya. Dan itulah yang penting. Jadi baik orang Yahudi, agama Yahudi maupun Kristen sebenarnya tidak ada konsep berbuat baik untuk menyelamatkan manusia. Mereka itu tetap konsepnya adalah kurban juga, sama dengan Kristen. Nah yang beda adik bungsu nih, ini berbeda sama sekali. Makanya kalau dibilang, saya pertanyakan lah, itu orang Kristen itu mendakwai ini untuk balik lagi, ini masa statementnya bilang bahwa Yesus itu juru selamat di dalam Quran. Itu ya salah juga gitu, nggak ada gitu, karena memang mereka nggak ada tulisan itu. Tapi ya begitulah ya, memang suka menggembur-gemburkan masa lalu supaya kelihatan kayak wow, di agama yang baru ini sangat menarik dibanding agama yang sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya, Luis Budi Prasetyo.